kuliah lagi, Tri, ya, udah selesai salam-salaman. Kita juga virtual, ya, dalam kondisi yang masih halal bihalal ya. Iya, Bu. Masih halal bihalal, masih suasana, masih fitrah nih, masih suci ya. Baru selesai puasa lagi ya, dapat pahala setahun. Puasa 6 bulan di bulan Syawal. Ayo, yang belum dapat segera kejar pahala ya, kejar kebaikan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan memberikan pahalanya seperti pahala berpuasa selama setahun ya. Banyak sekali ya hadiah-hadiah untuk kita ini ya, orang-orang yang mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Semuanya sudah balik dari kampung ya kayaknya ya. Pak Arif kemana? Mudik? Saya mah mudik masih di Bogor, Bu. Bogor. Asli Di Bogor, jadi nggak kemana-mana, Bu. Saya mah mana Bogornya? Gunung Putri, Bu. Anak Putri, alhamdulillah di Gunung Putri. Oh, di mana itu? Ngajar di mana, Pak? Saya di SMA Negeri 2 Gunung Putri, Bu. Dekat Gunung Putri ya. Kemarin yang kejadian itu ya? Oh iya, Kejadian. betul, Bu. Deket, Bu, saya. Deket yang kemarin kebakaran apa gudang peluru meledak. Iya, ya, alhamdulillah ya, baik. Kita nggak usah perpanjang ini karena memang kita ke materi ya, jangan terlalu sore ya. Eh, Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Saya pengen materi saya dulu, baru nanti presentasi teman-teman ya. Mm-mm. Paling ini, Bu, apa ada mahasiswa baru 2. Oh ya, Nah, pembagian kelompoknya, Bu, mau diperbarui atau nambahin yang gimana? masih dikit ada nggak? Izin ya, Bu ya. Hmm. Ah, em, Apa berapa yang masih kurang? nah, ini, Bu. Kalau lagi share ya? Kelihatan nggak share? Belum. Kalau share ke saya juga nanti ya. Hmm, proses. Ke kelompok berapa mau tambahin? Siapa nama mahasiswa barunya? Nama mahasiswa barunya Hadir nggak? ah Bu EN sama Bu Un Untia. Hmm, Ya, itu share ke saya ya, saya mau lihat ya. yang ini siap. Hmm, ya udah pas berarti kan? Ah, Hmm. Lagi pasang keramik nih di sebelah. Berisik, saya cari tempat yang aman dulu. Iya, sama aja ya, kemana-mana sama aja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mana Bu EN-nya sama Bu Tia-nya? silakan bersuara. Assalamualaikum Baik. Ibu. Salam. Mana tuh orangnya yang baru? Raisen. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya ya. Iya, apa kabar Ibu? Ibu EN Mufarika ya. Iya Ibu, baik. Baru gabung Bu? Masya Allah. Betul, hari ini kami baru Semangat. gabung. Saya dengan Bu Untia Panuntun Ibu. Kami satu sekolah. Hmm. Ya, ya, Mohon ya. Oke. izin Bu, mohon Baik. bergabung, belajar bersama dengan rekan-rekan hebat di Sip, sini. sip, sip, sip. Namanya belajar tuh nggak pandang umur, usia, waktu, tempat. Telat dikit gabung nggak apa-apa. Yang penting semangat untuk Amin, terus ya amin. Terima melaju ya. kasih. Insya Allah Ibu. Oh, ini Bu Untianya ya. Iya Ibu, Ini nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Bogor ya Bu. Dari Bekasi Tambun Ibu. Oke baik ya. Ya, em, kita coba ini ya, bagi kelompok ya Ibu ya. Udah dibagi tadi ya. Jadi tugasnya nanti bagaimana tanya ke teman-teman aja, oke? Ya, tadi di pertemuan keberapa nih Bu Untia gabung nih? Eh, Hari belum, Bu. Belum. Saya sering ulang ya. Ke Kira-kira masuk ke pertemuan mana? ke-6 ya? Ke-5? Kalau sekarang kan
kelompoknya bentar, kelompoknya Bu Sekar sama Bu Sas. Ya udah, kalau nggak presentasi dulu deh, berisik banget dia masih motong-motong keramik. Ntar lagi selesai juga. Presentasi dulu aja, nggak enak kita bicara ada potong-potongan ini. Ya, silakan yang presentasi dulu lah, 15 menit ya. Makasih ya. Ya, silakan Bu Sekar. Bu Sekar apa Bu Sas? Saya yang saya screen, Pak. Oh iya, silakan. Bicara tentang apa, Bu Sekar? Ini Bu, penyiasatan ujian online untuk model pembelajaran tipe Jigsaw. Model pembelajaran apa? Tipe Jigsaw. Oke, baik. Bentar ya Bu. Kok pakai tipe jigsaw? Emang saya suruh jigsaw? Salah kali. Enggak Bu, kan tema secara umumnya penyiasatan ujian online. Terus saya sempat konsultasi ke Ibu, boleh nggak kira-kira kalau seperti ini? Karena kalau membahas tentang penyiasatan ujian online, saya kayak agak kesulitan Bu, ujian online-nya untuk model pembelajaran seperti apa. Terus kata Ibu, boleh, jadi saya lanjutkan saja. Bagaimana, ulang judulnya? Penyiasatan ujian online. Sebentar Bu, ini saya mau share screen, agak susah. Penyiasatan ujian Masih ada asesmennya, masih nggak apa-apa. Ya udah, lanjut ya. Ya, silakan lanjut ya. Bentar ya Bu, ini saya nggak bisa sih. Iya, jadi silakan presentasi ya. Nanti saya kasih respon ya. Kira-kira ini sudah muncul Ibu? Apakah sudah muncul? Udah. Ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum muncul nih baca. Oh, belum muncul ya Bu? Udah Bu. Udah Bu. Maaf, ini saya nggak paham. Yang teman-teman mungkin muncul ini. Cuma 2 orang ya temennya ya? Doang error ya Bu? Iya Bu. Ini 2 orang ya? Iya Bu, ini. Ditambahin saya 1 di bawah nggak apa-apa? Gimana Bu? Ditambahin saya 1. Oh ya, siap Bu. Biar, nambahin terus enter. Nah, ya nanti kalau mau ngupload jadi ada nama saya, nggak apa-apa, saya di bawah juga nggak apa-apa. Ibu, maaf Bu, saya taunya ya Bu namanya Hasanah. Iya, Hasanah aja, nggak apa-apa, udah gitu aja. Hasanah, ya. Hasanah RCL, Hasanah RCL. Nah, FCL. Apa itu kode F? Hasanah RCL. R. Oh, RCL. Titik MTP. Titik atau dot MTP. At UIA. ACID. Ini ya Bu? Ya, udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan sore hari ini, insya Allah saya dengan rekan saya, Ibu Siti Saspitarsi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami tuangkan ke dalam sebuah artikel jurnal berjudul Penyiasatan Ujian Online pada Model Pembelajaran Jigsaw. Adapun artikel ini, kami menggunakan pendekatan sistematik literatur review dengan metode pengambilan data Prisma. Baik. Saya akan mulai dari abstraknya dulu. Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah mengubah cara kita melakukan evaluasi siswa. Salah satu model pembelajaran yang menarik untuk diteliti dalam konteks ujian online adalah model pembelajaran Jigsaw. Artikel ini bertujuan untuk melakukan penyiasatan menyeluruh terhadap penggunaan ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw melalui pendekatan sistematik literatur review atau SLR.
Melalui peninjauan sistematis terhadap literatur yang relevan, kami mendokumentasikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam domain ini, menganalisis pendekatan, metodologi, dan temuan dari penelitian-penelitian tersebut, serta mengidentifikasi kekurangan dan potensi penelitian lebih lanjut. Temuan dari penyiasatan ini memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi pendidikan yang ingin memanfaatkan potensi ujian online dalam mendukung model pembelajaran Jigsaw. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang integrasi teknologi dalam konteks pembelajaran kelas, tetapi juga menyediakan panduan praktis bagi para pendidik dan peneliti untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw secara efektif. Adapun kata kunci di dalam penelitian kami adalah model pembelajaran Jigsaw, kemudian ujian online, dan penyiasatan ujian online. Kira-kira abstrak bahasa Inggrisnya perlu dibacakan juga, Ibu? Tidak. Oke, baik. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam era digital yang semakin berkembang, pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran pada era abad ke-21 salah satunya adalah menciptakan generasi yang memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman. Untuk mencapai tujuan digital ini, diperlukan tenaga pendidik yang handal dalam mendidik melalui pembelajaran yang selaras dengan era revolusi industri 4.0, dalam rangka menunjang serta mendukung dan mendorong terciptanya situasi belajar digital ini. Tenaga pendidik perlu berinovasi dalam model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang telah menarik perhatian adalah model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir, dan ada pula yang mengartikan dengan istilah puzzle. Menurut Akbar dan kawan-kawan tahun 2023, dalam pembelajaran Jigsaw, peserta didik akan saling melengkapi, mendengar, membaca, serta membelajarkan dengan peserta didik lainnya, baik di dalam kelompok yang sama maupun kelompok yang lain. Model ini menempatkan siswa sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran, memfasilitasi kolaborasi antar siswa, dan mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran. Pada dasarnya, dalam model pembelajaran Jigsaw, siswa dibagi menjadi kelompok kecil di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dari materi pembelajaran. Mereka kemudian berkolaborasi dengan anggota kelompok lain yang memiliki tanggung jawab atas bagian yang berbeda. Melalui diskusi dan pertukaran informasi antar kelompok, siswa saling mengajar satu sama lain, memperkuat pemahaman mereka tentang materi, dan meningkatkan keterampilan sosial anak. Menurut Sobri Sutikno 2019, Jigsaw adalah suatu model pembelajaran di mana terdapat beberapa anggota kelompok yang menguasai satu materi pembelajaran dan mampu membelajarkan materi tersebut kepada rekannya. Senada dengan pendapat sebelumnya, Eliaumra dan kawan-kawan tahun 2023, metode Jigsaw merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang bisa mendorong siswa untuk turut andil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan, metode pembelajaran Jigsaw adalah metode pembelajaran yang akan mengarahkan siswa yang memiliki kompetensi di dalam materi tertentu untuk membelajarkannya dengan teman yang lain. Dalam mengukur keberhasilan metode Jigsaw, dibutuhkan sebuah penilaian yang sistematis dan relevan. Namun, ketika kita mempertimbangkan integrasi teknologi dalam pembelajaran Jigsaw, ujian online muncul sebagai salah satu aspek yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Ujian online menawarkan berbagai keuntungan seperti fleksibilitas waktu dan tempat, kemudahan administrasi, serta kemampuan untuk memberikan umpan balik secara instan. Namun, dalam konteks model pembelajaran Jigsaw, penyelidikan tentang bagaimana ujian online dapat diintegrasikan dengan efektif menjadi penting. Penyiasatan ujian online dalam konteks model pembelajaran Jigsaw mengharuskan kita untuk menjelajahi sejumlah pertanyaan yang kompleks. Pertama-tama, bagaimana kita dapat merancang ujian online yang sesuai dengan karakteristik model Jigsaw yang mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa? Desain ujian perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek pengetahuan dan pemahaman siswa, tetapi juga kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, implementasi ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw memunculkan pertanyaan tentang bagaimana memfasilitasi interaksi antar siswa melalui platform daring. Pengaturan teknis seperti ruang diskusi online dan alat kolaborasi perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa siswa dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Tantangan lainnya termasuk evaluasi efektif ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw.
bagaimana kita dapat menilai pemahaman siswa secara menyeluruh, baik pada level individu maupun kelompok melalui ujian online. Strategi evaluasi yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa ujian online tidak hanya mengukur pengetahuan siswa, tetapi juga kemampuan mereka untuk bekerja sama dan saling mengajar satu sama lain. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan sistematis melalui literatur review dapat menjadi instrumen yang berharga. Dengan menyelidiki penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam domain ini, kita dapat mengidentifikasi praktek-praktek terbaik, kekurangan, dan potensi penelitian lebih lanjut. Melalui pendekatan ini, kita dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang integrasi ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw dan memberikan panduan praktis bagi pendidik dan peneliti yang tertarik. Dengan demikian, penyiasatan ujian online dalam konteks model pembelajaran Jigsaw bukan hanya tentang mengeksplorasi potensi teknologi dalam pendidikan, tetapi juga tentang memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk memperkuat keterampilan kolaboratif dan kognitif siswa. Dengan pendekatan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang kedua domain ini, kita dapat membuka pintu untuk inovasi dan perbaikan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan paparan di atas, ada pertanyaan besar yang peneliti angkat di dalam artikel ini, yaitu 1. Bagaimana model pembelajaran Jigsaw diterapkan di dalam pembelajaran berdasarkan literatur yang direview? 2. Apakah yang disebut dengan ujian online dan bagaimana cara mengaplikasikan ujian online berdasarkan tinjauan literatur? 3. Bagaimana cara menyiasati penerapan ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw? Kemudian, adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Jigsaw melalui tinjauan literatur. 2. Mengetahui bagaimana ujian online dapat diterapkan di dalam model pembelajaran Jigsaw melalui tinjauan literatur. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana melakukan penyiasatan menyeluruh terhadap penggunaan ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw melalui pendekatan sistematik literatur review atau SLR. Kemudian, metode penulisan. Penulisan ini menggunakan metode Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis atau PRISMA dan pendekatan SLR atau Systematic Literature Review. Tinjauan ini melewati tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Tahap peninjauan difokuskan pada prinsip dan strategi pemanfaatan ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw di tingkat SMP dan SMA di Indonesia yang tergabung di dalam database Scopus dan Google Scholar dan telah disitasi sebanyak 30 kali. Kemudian cakupan penelitian adalah beneran dilakukan. Ini beneran dilakukan, Ibu. Sambilan nanya. Beneran akan melakukannya. Nanti ada datanya ya. Ada Bu di bawah. Terus lanjut, jangan nanti kita ngomong doang. Ini harus ada data soalnya. Oke, lanjut. Sampai ya? Database Scopus dan Google Scholar telah disitasi sebanyak minimal 30 kali. Kemudian cakupan penelitian adalah siswa SMP sampai SMA dan artikel berusia maksimal 5 tahun. Di sekolah Ibu loh penelitiannya ya. Ini penelitian ini tempatnya di sekolah Ibu ya, tidak mengambil di sekolah orang lain. Gitu. Kita mau ini datanya data beneran. Jadi pembelajaran Jigsaw ini benar terjadi di tempat Ibu. Ini bukan cuma kajian-kajian literatur ya. Tapi ini seperti yang lalu saya sudah sampaikan, semua harus dilakukan di sekolah di antara dua narasumbernya hari ini. Jadi ini diubah ya, semuanya di sekolah Ibu sendiri yang melakukan ini gitu loh. Yang lain kajian literatur ya sekedar kajian gitu ya. Terus lanjut ya, ini diubah nanti disesuaikan semuanya. Iya Bu, siap. Yang lain juga ya, tolong ya kalau buat artikel itu penelitiannya ada nanti foto fisiknya, buktinya, datanya di sekolah masing-masing. Gitu. Oke, lanjut. Oh ya Bu. Pemindaian akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan maksimal pencarian 500 artikel. Menurut Utami dan kawan-kawan tahun 2023, pada fase pertama, identifikasi, artikel yang dipilih harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pada fase kedua, penyaringan, artikel yang telah diidentifikasi akan disaring berdasarkan judul dan abstrak diseleksi dilakukan berdasarkan inklusi dan eksklusi. Pada fase ketiga atau kelayakan, artikel yang lolos penyaringan akan dianalisis dan melewati ujian kelayakan berdasarkan fokus penelitian.
Pada fase keempat atau inklusi, artikel yang tidak terpilih akan dihapus. Kemudian ini ada alur penyaringannya. Ini menurut Sulistianing Tias dan kawan-kawan tahun 2023. Ini sudah disesuaikan dengan artikel yang disaring. Tapi mohon maaf Ibu, ini kan systematic literatur review, jadi yang diambil dari artikel-artikel yang disaring Bu belum diuji di sekolah. Ini kan sebagai riset sebagai ini aja, ya kan? Sebagai riset aja, sebagai kajian alasan kita membuat tulisan ini gitu loh. Ini data kan, data untuk itu, data kita untuk penelitian kita, alasan kita meneliti kalau ini literatur review ini gitu. Tapi kita kan penelitian di sekolah kita sendiri, nggak apa-apa. Memang semua artikel harus ada ini gitu loh. Modelnya terserah risetnya gitu loh. Oh iya Bu. Kemudian ini gambar 1, alur prisma dari artikel yang membahas model pembelajaran Jigsaw yang disertakan dalam tinjauan sistematis. Kemudian gambar yang kedua, ada alur prisma dari artikel yang membahas ujian online yang disertakan dalam tinjauan sistematis. Kurang lebih dari 500 artikel. Untuk gambar yang pertama yang membahas tentang pembelajaran tipe Jigsaw, ditemukan 14 artikel sampel. Kemudian untuk artikel yang membahas tentang ujian online, yang kami temukan 9 artikel sampel. Kemudian ini kajian literasi mungkin akan dibacakan oleh Bu Sas. Silakan Bu Sas. Sebelumnya ada trouble ya, sinyalnya kurang bersahabat karena di mata kuliah sebelumnya agak putus-putus. Baik, terima kasih izin Ibu dosen, Miss Zahra dan teman-teman. Baik, terkait penyiasan online kita dengan metode pendekatan sistematik literatur review, kita sudah masuk di kajian literasi, yaitu yang pertama adalah terkait dengan metode pembelajaran Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw adalah pendekatan kolaboratif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, mempromosikan inklusi sosial, dan meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang kompleks. Dalam kajian literatur ini, kami akan mengeksplorasi berbagai aspek dari metode pembelajaran Jigsaw, termasuk pengertian, implementasi, kelebihan, dan kekurangannya. Menurut Kiptia 2020, memanfaatkan metode Jigsaw merupakan suatu alternatif dalam meningkatkan pemahaman dan kreativitas peserta didik. Metode Jigsaw merupakan pendekatan yang mengharuskan siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan suatu tugas atau memahami suatu konsep. Kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dari materi yang dipelajari, dan kemudian mereka bertukar informasi dengan anggota kelompok lain untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman menyeluruh tentang topik tersebut. Model pembelajaran Jigsaw adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif di mana Hasanah dan Himani 2021 menyatakan bahwa melalui model pembelajaran Jigsaw, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari siswa-siswi yang heterogen. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari Sulistyo 2022 bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah tipe pembelajaran yang terdiri dari kelompok belajar heterogen dengan anggota kelompok yang menggunakan pola kelompok ahli dan kelompok ahli. Kaitan dengan pembelajaran kooperatif, Wati dan Anggraini 2019 mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah salah satu strategi pembelajaran melalui kelompok kecil peserta didik yang saling bekerja sama di dalam tim guna memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Membenarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, Loes dan kawan-kawan 2023 menyatakan bahwa metode Jigsaw berbeda dengan diskusi kelompok biasa. Sebab di dalam model pembelajaran Jigsaw, siswa akan diarahkan untuk mendalami bidang mereka sendiri. Kemudian siswa akan diarahkan untuk teman yang lain.
Dengan mengadopsi model pembelajaran ini, siswa juga akan diajarkan untuk bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari 2021 bahwa di dunia model pembelajaran Jigsaw, siswa akan bekerja sama dan bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok. Selain itu, suasana pembelajaran akan terasa lebih hidup. Metode pembelajaran Jigsaw memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan. Dengan mempromosikan kolaborasi, pemahaman, dan inklusi sosial, metode ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memperkaya pengalaman siswa. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, pendidik perlu mempertimbangkan dengan cermat desain dan implementasi metode ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks kelas. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam tentang metode pembelajaran Jigsaw, pendidik dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri, kolaboratif, dan terampil dalam menghadapi tantangan masa depan. Yang B-nya yaitu terkait ujian online. Oke, bisa naik sedikit Mbak Zahra. Oke, ujian online. Ujian online telah menjadi bagian integral dari pendidikan modern berupa pemanfaatan teknologi untuk memberikan penelitian yang efisien, akurat, dan fleksibel. Ujian online ada proses penilaian dilakukan melalui platform atau aplikasi daring yang memungkinkan secara elektronik melalui perangkat komputer atau perangkat seluler. Menurut Belawati 2019, ujian online akan memberikan fleksibilitas belajar sambil bekerja dengan kecepatan belajar yang individual sesuai keadaan. Banyak platform pembelajaran daring yang tersedia saat ini dan sangat memudahkan pelaksanaan ujian online, mulai dari platform khusus ujian hingga integrasi fitur ujian dalam sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Pendidik dimungkinkan memiliki beragam opsi untuk menciptakan pengalaman ujian yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Saputra dan Mulyoto 2023 berpendapat ujian online dapat menjadi pilihan yang baik guna menghindari permasalahan biaya tinta dan kertas yang digunakan untuk mencetak soal yang membutuhkan waktu lama. Dengan ujian online, ujian akan lebih terasa nyaman dalam mengerjakan soal. Aziz dan kawan-kawan 2022 mengemukakan bahwa penilaian hendaknya bisa menjadi alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Menurut Isnaini dan kawan-kawan 2021, ujian online akan memberikan keuntungan berupa kemampuan memberikan umpan balik langsung di mana kita dapat menawarkan umpan balik secara langsung dan mengurangi kesalahpahaman dengan cepat. Sesana 2020 mengemukakan bahwa pengelolaan pembelajaran serta menghadirkan penilaian yang bermutu adalah tugas seorang pendidik, tuan pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran dan penilaian yang baik, pendidik akan lebih mudah untuk menjalankan fungsi sumatif, penilaian berupa pengukuran, dan penilaian tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Senada dengan penjelasan sebelumnya, Pramono dan kawan-kawan 2021 mengungkapkan bahwa ujian online atau dalam bahasa Inggris disebut dengan online assessment memanfaatkan LMS yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran sebab LMS dapat digunakan untuk menyusun kuis, soal dalam bentuk esai maupun media untuk mengumpulkan tugas siswa. Namun di balik segala manfaatnya, ujian online juga menghadapi tantangan tertentu. Salah satunya adalah masalah keamanan dengan akses mudah ke informasi melalui internet dan resiko besar terkait dengan kecurangan akademik. Seperti mencontek atau menggunakan bantuan tidak sah selama ujian. Pendekatan dan solusi yang cermat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, seperti penggunaan sistem pengawasan atau desain soal yang adaptif. Dengan demikian dapat ditarik garis besar bahwa ujian online merupakan salah satu inovasi yang mengukur kemungkinan pendidik untuk menciptakan pengalaman evaluasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan kesadaran yang tepat dan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kualitasnya, ujian online dapat menjadi instrumen yang berharga dalam memperkuat pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Oke, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan yang pertama adalah adanya metode pembelajaran Jigsaw. Di sini bisa dilihat bahwa di sini dilihat dari hasil penelitian sistematis dari 500 literatur. Di sini kita bagi dua, dibuat secara ini ya, kolom.
Di sini bisa dilihat bahwa di sini jumlah tersebut terdiri dari penelitian dilakukan sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Seluruh literatur dipastikan mengkaji tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ada judul di sini dan penulisnya, jadi lebih baca lah. Oke, jadi penyajiannya seperti ini. Bisa dilihat untuk judul dan penerbitnya. Oke, tabelnya di sini terpilih berkaitan dengan model pembelajaran Jigsaw. Oke, selanjutnya setelah menganalisis 14 literatur di atas, peneliti menemukan bahwa seluruh literatur menyimpulkan penggunaan metode Jigsaw dalam pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Contohnya di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dan Sarjana 2019 menemukan adanya perbedaan signifikan terhadap siswa yang memiliki motivasi rendah sehingga ia mulai menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. Selaras dengan penelitian berikutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nomor dan kawan-kawan 2022, bahwa Jigsaw yang besar terhadap hasil perolehan nilai siswa yang lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Made dan Widarta 2020. Tipe Jigsaw mampu meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran kimia kelas 11. Oke, ujian online yang B. Hasil peninjauan sistematis terhadap 500 ini masih sama ya. Tampilannya, judul dan penulisnya dibagi semuanya. Nanti bisa seluruh literaturnya juga dipastikan mengikuti tentang ujian online. Bisa ke bawah lagi, ini bisa sama-sama dilihat aja ya, tadi tidak dipaparkan. Ini contoh penyajiannya aja, skemanya seperti itu. Kemudian artikel terpilih berkaitan dengan ujian online. Ujian online telah menjadi topik yang hangat dalam dunia pendidikan modern, menimbulkan berbagai diskusi dan perdebatan yang tentang manfaat, tantangan, dan implikasinya terhadap proses pembelajaran. Setelah menganalisis 9 artikel, peneliti menemukan adanya perbedaan pada artikel-artikel di atas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Amaluddin 2021, didapati bahwa ujian online membuat siswa lebih mandiri dan karena dalam ujian online dimungkinkan adanya pengacakan soal yang meningkatkan kemampuan dan mempermudah kegiatan belajar. Penelitian Sari dan Priyatna 2020 menjelaskan bahwa ujian online adalah salah satu aspek manajemen belajar yang termasuk ke dalam e-learning yang salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pendidik karena dimungkinkan menggali informasi secara lebih luas dan bahkan tidak terbatas. Hal berbeda ditemukan di dalam penelitian Indriani 2021, di mana 60,5% siswa di dalam penelitiannya merasa sulit untuk memahami konten ujian. Hal ini adalah akibat dari pemberian materi secara online membuat siswa merasa kurang paham. Ya, sebagai keterbatasan waktu. Oke, selanjutnya ada diskusi. Model pembelajaran tipe Jigsaw telah menjadi subjek minat dan diskusi tentang efektivitas pembelajaran kolaboratif dalam konteks pendidikan. Salah satu keunggulan utama dari model ini adalah promosinya terhadap kerjasama antar siswa dalam lingkungan kelas yang diatur dengan baik. Model Jigsaw memungkinkan siswa untuk belajar satu sama lain, meningkatkan keterampilan sosial mereka, dan merangsang pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran. Namun, kendati model ini menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan manajemen kelas dan pemilihan materi yang tepat sesuai dengan konteks pembelajaran. Dalam pembahasan ujian online, kami menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam ujian online juga menghadirkan tantangan terkait kendala dan validitas penilaian. Meskipun kemampuan untuk memberikan umpan balik instan merupakan salah satu kelebihan utama dari ujian online, namun ada kekhawatiran bahwa sistem otomatis dalam mengorbankan keakuratan penilaian. Oleh karena itu, penilaian penting bagi pendidik untuk memastikan bahwa soal ujian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan tujuan pembelajaran yang diinginkan dan untuk mengurangi resiko bias atau kesalahan penilaian. Dengan demikian, penilaian online dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, asalkan dikelola dan diimplementasikan dengan bijaksana. Lantas, bagaimana mengadopsi ujian online untuk model pembelajaran Jigsaw? Berdasarkan analisa literatur yang
peneliti lakukan, peneliti dapat memberikan irisan di antara keduanya dalam menyiasati ujian online untuk model pembelajaran tipe Jigsaw. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjalankan ujian online dalam konteks pembelajaran Jigsaw. Menurut diskusi peneliti berdasarkan analisa literatur secara sistematis atau systematic literature review. Yang pertama adalah pembagian tugas dengan bijaksana. Seperti apa? Jadi di sini bagi setiap siswa atau kelompok kecil dalam kelas memiliki tanggung jawab yang fix terkait materi ujian dan pastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki kontribusi yang seimbang dan relevan terhadap materi ujian. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif sebelum ujian, di mana pendidik dapat memberikan waktu bagi setiap kelompok untuk terlebih dahulu mempelajari dan memahami materi ujian, serta mendorong diskusi aktif dan tukar pendapat antar anggota kelompok untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Yang ketiga, ujian terpisah untuk setiap bagian materi, di mana desainlah ujiannya terpisah untuk setiap bagian materi yang telah ditangani oleh kelompok, dan pastikan soal ujian mencakup berbagai tingkat kesulitan dalam mempertimbangkan pemahaman yang luas. Yang keempat adalah kombinasi jawaban individu dan jawaban kelompok. Berikut soal, berikan soal yang meminta jawaban individu dan sebagian jawaban kelompok. Hal ini akan menguji tingkat pemahaman mereka sekaligus kemampuan mereka untuk bekerja sama dan menyatukan informasi dari berbagai sumber. 5. Pengawasan. Pastikan ujian online terlaksana dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari kecurangan. Terakhir adalah analisis hasil dan umpan balik. Setelah ujian online selesai, analisislah hasilnya dengan cermat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa atas materi tersebut. Dan dari hasil analisis sistematis literatur diharapkan yang peneliti miliki dengan penerapan langkah-langkah di atas. Ujian online dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam model pembelajaran Jigsaw. Sudah sampai kesimpulan. Di sini bisa disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang ditentukan serta melatih siswa untuk terbiasa dalam bekerja sama. Adapun bagaimana dan mensiasati ujian online untuk model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat diintegrasikan secara efektif dengan menerapkan langkah-langkah yang cermat. Ujian online untuk model pembelajaran tipe Jigsaw akan mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh dan memperkuat keterampilan kolaboratif dan sosial mereka. Selain itu, ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw akan mendorong pengembangan keterampilan problem solving dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Referensinya bisa dilihat di sini, ada beberapa. Sudah cukup. Silakan didiskusikan terkait dengan pembelajaran online ini, ya. Penilaian online, ya. Kalau sebelumnya saya ingin menggali dulu pembelajaran online yang dimaksudkan di sini apa saja, menggunakan aplikasi apa, terus atau membuat aplikasi atau seperti apa. Silakan dijawab dulu sebelum yang lain bertanya, ya. Untuk model pembelajarannya menggunakan tipe Jigsaw, Bu, tapi untuk penyiasatan ujian online-nya ini berdasarkan literatur yang kami temukan itu bermacam-macam, ada yang pakai Quizzes, Kahoot, dan rata-rata pakai Google Form, Bu. Sebutkan di sini. Gimana, Bu? Kenapa nggak disebutkan di dalam artikel ini? Oh iya. Ini yang bukan, jadi kita bukan melayang-layang, tapi ada gitu ya di dalam artikel disebutkan. Coba lihat pembelajaran online-nya menggunakan apa gitu. Harus ada di dalam referensinya, ya, dalam referensi nanti langsung disisipkan ya, Bu, ya? Iya, ada. Jadi nanti masuknya ke pembahasan atau masuk ya? Di kajian referensi harus ada di kajian pustakaan. Terus nanti kan dikaitkan di bagian pembahasan daripada rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Masalahnya apa? Harus ada masalah, ya, di dalam pendahuluan disebutkan masalahnya apa. Masalahnya apa? Coba bacain. Bagaimana model pembelajaran Jigsaw diterapkan di dalam pembelajaran berdasarkan literatur yang direview. Yang kedua, apakah yang disebut dengan ujian online dan bagaimana cara mengaplikasikan ujian online berdasarkan tinjauan literatur. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyiasati penerapan ujian online dalam model pembelajaran Jigsaw. Nah, ya itu harus dijawab. Bagaimana penerapan pembelajaran online? Online bagaimana? Tadi berarti kan rumusan masalah yang ketiga yang dijawab nanti.
Jadi Anda membahas urutannya 1, 2, 3 ini. Urutan pembahasan Iya, 1, 2, 3. Adakah begitu di pembahasan? 1, 2, 3 urutannya? Harus sesuai banget dari sesuai urutannya. ini Kalau belum pembahasan yang sesuai, pertama ini hasil ini pembahasan. membahas tentang model pembelajaran Jigsaw untuk Terus yang kedua AB-nya? B-nya apa? gimana Bu? Yang B-nya? Ke bawah lagi, Miss. Neng, Oh, ke bawah. A, B. Ini A menjawab rumusan masalah saya pertama. sudah tampilkan B ke menjawab B, Ibu. rumusan masalah Belum yang kedua. tampil ya Bu ya? Harus ada di situ membahas tentang ujian Ini yang B online di untuk hasil. menjawab. Ya, nanti tinggal dilengkapi aja, Miss. Yang C coba ujian online yang B, terus yang C. Yang C. Terus jadi temanya Yang C itu ini saya kasih judulnya di no. Jadi hasil itu sesuai urutan masalah. Kita kan mau ngomongin hasil. Hasilnya apa? Hasil daripada masalah saudara. Itu yang diulas. Masalah yang pertama apa? Bagaimana bla 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 bla. Yang kedua ujian online bla 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 bla. Yang ketiga bla bla bla. Itu dijawab di bagian hasil. Nah, gitu. Jadi masalah tuh nggak ngambang sendiri tapi di hasil ya. Jadi diurutkan ya pembahasannya ya. Kebetulan saya juga kebingungan Ibu untuk kasih judul kan yang pertanyaan pertama kedua itu. Oke, itu kan sudah oke, udah lewat. Udah saya jawab tadi. Apa Sekarang. ini nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Sekarang Anda kan udah punya masalah tadi 3, ya kan? Nah, masalah yang 3 itu yang ada di pendahuluan, jawabannya ada di temuan. Temuan itu di mana? Hasil. Lalu hasil yang 3 itu dibuat subtema-subtema sesuai dengan rumusan masalah. Ini udah mendekati benar, dikit lagi aja. Tadi kan dibilang tinggal lengkapi kata Ibu, teman tadi siapa Ibu ngomong tadi. Ya, tinggal lengkapi aja. Berarti hasil disesuaikan dengan urutan masalah ya, Bun ya, Ibu ya. Satu lagi yang belum ada nih yang C-nya. Nah, ya kalau diskusi itu bukan C. Diskusi itu adalah subtema daripada bagian yang ini gitu. Jadi ini nggak usah dibikin C. Yang C malah yang rumusan masalah ketiga apa? Masalah. Gitu ya. Antar lagi ini hasil aja udah apa? Diskusi aja nggak usah bikin item-item ini gitu. Yang nggak usah bikin C, hapus C-nya. Kalau memang mau dibilang nih ini pembahasan diskusi, hapus C-nya. Buatnya diskusi udah, nggak usah pakai C. Nah, karena kan hasil dan diskusi kan. Jadi hasil 1, 2 itu adalah diskusi. Berarti ini 2 diskusi, 1 hasil. Gitu. Ya, gitu. Ya. Oke. Ya, kemudian yang di atasnya dikit ya berarti ada yang C yang belum dibahas terkait dengan rumusan masalah ya. Itu ya, Bu. Siap. Makasih. Karena waktu ini saya nggak kasih kesempatan ngobrol ya. Saya langsung aja, tolong saya kasih akses untuk ini ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Langsung ditutup aja. Zahra. Stop share ya Bu. Tutup dulu ya, boleh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu dosen atas pendalaman materinya. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan, mohon maaf apabila saya dan Bu Sas masih terdapat banyak kekurangan dan pasti bahas banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, oke, bagus ya. Saya sekarang share. Udah share belum? Saya belum kelihatan ya. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, baik. Saya share. Bagikan ini pakai HP ya. Bagikan gambar dari file atau dokumen ini. Apa? Layar ya? Oh, layar ya. Layar. Kayak HP beda sama laptop soalnya tuh. Ya, ini saya cari. Udah ada di ini ya, di GCR ya materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hari ini kita coba ngomongin tentang object assessment ya. Mata kuliah kita assessment ya, assessment pembelajaran. Nah, jadi ada objek tentu ya dari assessment ini apa aja. Kita udah kenal lama dengan si Bloom ya, insya Allah guru-guru apalagi nih
Insya Allah ya, tiap hari berkecimpung dalam taksonomi Bloom ya, yang si Bloom ini sangat berjasa ya untuk bisa mengurai ya daripada tujuan daripada pembelajaran sesuai dengan domain atau ranahnya. Nah, apa namanya? Tentu manusia ya, ada bagian berpikir ya, ada bagian perasaannya, ada bagian gerak tubuhnya gitu. Maka dari itu dalam Islam juga seperti itu tentunya ya, manusia itu terdiri dari Allah berikan kemampuan untuk berpikir, kemampuan bergerak, kemampuan merasakan ya. Jadi sebenarnya belum itu mengadopsi apa yang telah Allah ciptakan yang ada di tubuh manusia ya, yaitu adanya bagian tubuh yang kita sebutkan tadi. Nah, makanya di sini ada domain kognitif yang pertama yaitu manusia berpikir tentunya ya, segala sesuatu informasi yang diberikan oleh guru yang masuk ke kepala dia baik melalui media-media tertentu yang diberikan oleh guru atau melalui teknis metode yang digunakan guru memudahkan dia untuk bisa memahami apa yang sedang dipelajari. Teori-teori inilah yang akan nanti diujiankan biasanya. Namanya kognitif domain ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini di PPT ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir ya, yang lainnya. Jadi ini lebih kepada pengetahuan. Karena dasar daripada orang menjadi lebih baik, kenapa dipesantrenkan? Biar dapat kajian kitab kuning, ada yang dibaca, ada yang dipelajari, ada ilmu baru ya. Dengan ilmu itu dia bisa berpikir ya bagaimana baiknya ke depannya, seperti apa yang harus dilakukan untuk dirinya, kenapa harus sholat ya, karena Aqimis sholat dalam ayat Al-Quran, kenapa harus sholat ya, karena sholat itu imaduddin dalam hadis gitu. Jadi itu yang membuat orang jadi ingin ya mengayomi misalnya agama ini gitu ya dengan menegakkan aqimis sholat gitu. Kemudian berzakat. Kenapa sih harta kita kok disuruh zakatkan gitu dalam pelajaran PAI ini ya? Kok kita harus dizakatkan? Nah, dengan adanya ilmu yang diberikan seperti misalnya sesungguhnya zakat itu membersihkan jiwa si pemberinya ya. Gimana bunyinya tentang masalah zakat ini? Ya ada guru PAI di sini ya kan. Sesungguhnya zakat itu bisa membersihkan diri dan jiwa si pemberinya. Dan sedekah itu bagian daripada cara penyelesaian masalah. Dapatlah ilmunya dia ya. Kalau kita dalam membuat skripsi, tesis, maka harus ada ilmu metodologi penelitian terlebih dahulu gitu. Nah, inilah yang akan diujikan. Tapi kemudian begitu ya dia itu masuk kepada membuat proposal, itu sudah membuktikan bagaimana pemahaman tentang ilmu metodologi penelitiannya itu diterapkan ya, baik itu dalam sikapnya ataupun dalam psikomotoriknya gitu, afektif ataupun psikomotoriknya. Ya, afektif seperti apa? Ya, dia bisa merasakan ya bahwa setiap penelitian harus ada masalah. Masalah itu harus yang benar-benar bisa dikerjakan ya, bukan nanti datanya data bohong-bohongan. Ya, itu lebih kepada sikap jujur ya, harus bisa dilakukan gitu. Kemudian kalau pada ranah pembuatan skripsi atau tesis sudah psikomotorik namanya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada domain, sebelum yang kedua itu tadi kita ulangi sedikit ya, ada domain afektif, sikap atau perasaan. Nah, berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Jadi melibatkan perasaan dan emosi dalam proses pembelajaran. Pelajaran IPA di sekolah itu bukan sekedar mengatakan bahwasanya langit itu tiang-tiangnya adalah Allah tancapkan gunung, tapi itu bisa membuat orang jadi penuh ya, indah sekali gunung gitu ya, merasakan ciptaan Allah, Masya Allah, menikmati gitu loh. Dengan gratis ya, Allah ciptakan alam semesta ini dengan seimbang. Itu aspek afektif tentunya yang melibatkan emosional sehingga pengetahuan dia pada aspek kognitif lebih bisa dia hayati gitu. Makanya kita harus kadang kalau belajar IPA di luar aja gitu, jangan di dalam apa yang dibayangkan, apa yang dilihat seperti itu. Kemudian yang ketiga, domain psikomotor atau keterampilan atau psikomotor domain.
berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, jadi domain psikomotorik ini atau keterampilan ini menjadi penting karena memang ilmu itu nggak hanya mengawang-awang di langit, tapi membumi gitu. Ya, contoh tadi sholat, orang akan melaksanakan sholat. Berarti kalau akan melaksanakan sholat dengan benar dan dilaksanakan dengan baik, itu udah sempurna semua dari keilmuan yang diharapkan. Bukan hanya sekedar dihafal, kan teori tentang sholat, tapi harus dipraktekkan. Bukan sekedar dihafalkan ya teori tentang silaturahmi atau materi tentang ukhuwah, tapi harus dipraktekkan. Jadi ada sisi itu yang dinilai dalam asesmen ya, bagaimana kemampuan dia untuk melakukan apa yang dikehendaki gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, nah seperti ini ada sisi yang beririsan ya antara afektif, kognitif, komotor. Jadi apa yang menjadi pengetahuan atau kognitif itu bisa memacu orang untuk bisa lebih menghayati ya kan. Apa yang dia lakukan, dan psikomotorik itu bisa menggerakkan orang. Jadi menggerakkan ya, kalau teori manajemen itu bagaimana ya menggerakkan orang untuk melakukan apa yang diinginkan dari program untuk mencapai tujuan, itu kan organisasi. Maka di sini perlu dikasih pelatihan dulu ya, kemudian ya, dibuat bagaimana perenungan-perenungan kalau gagal ini program ya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pemimpin gitu, baru kemudian melakukannya. Itu kalau dalam teori kepemimpinan. Nah, ini juga di dalam kelas juga seperti itu gitu loh ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sedangkan taksonomi merupakan kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajaran. Jadi ini harus ada kriteria-kriterianya tentunya ya. Biasa kita C1 gitu ya kan, ada C1 ranahnya yang paling ringan ya, masuk ke pemahaman C2 gitu ya, kemudian masuk ke penerapan C3 dan seterusnya. Itu merupakan ada kriteria penilaian. Kalau C1 skornya 1, C2 skornya 2, C3 skornya mungkin 3, 4 dan seterusnya. Itu merupakan kriteria yang ditetapkan oleh guru untuk bisa menilai ya, mengakses siswa-siswinya gitu. Nah, pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu ya di dalam kelas kan? Skor soal. Pernah, Bu. Nah, itu kan pengalaman. Ada lagi yang sudah melaksanakan? Pernah membuat list ya, list skor soal ya, list skor jawaban daripada siswa. Nah, itu contohnya. Kemudian dalam setiap aspek atau taksonomi terkandung kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Jadi ini ada istilahnya untuk menunjukkan kata kerja yang operasionalnya ya, yang untuk menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran, namanya apa? Dalam taksonomi belum itu sudah ditetapkan kata-kata kerjanya itu seperti apa aja. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Kemudian kata kerja operasional diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan RPP. Kata kerja operasional diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan RPP begitu. Nah, sekarang namanya apa? RPP juga atau gimana? Gimana di sekolah? Masih menyusun silabus dan RPP atau RPH? RPP aja kayaknya, Bu. Kalau nggak salah silabus sudah di Modul sekarang ya, kurikulum modul ya. sekarang namanya modul ya, modul ajar. Modul ajar. Dulu kan modul itu kayak materi ya, sekarang modul itu ternyata kayak RPH ya, RPP. Nah, ada 6 aspek ranah kognitif. Oke. Nah, jadi ranah kognitif sendiri, aspek pengetahuan itu ada 6 ya. Aspek kognitif ya. Yang pertama udah paham semuanya, evaluasi, sintesis, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
Nah, makin ke atas itu seperti piramida, makin sulit. Ya, makanya mengecil dia seperti piramida. Pengetahuan tuh lebih mudah. Walaupun mungkin kita mendengarkan saja udah tahu gitu. Ya, pemahaman ya makin ke atas makin sulit. Nah, sekarang bagaimana kita bisa siswa kita itu bisa menilai dirinya sendiri apa yang dia lakukan. Masya Allah, ini luar biasa ya kesuksesan dirinya sendiri. Dia sampai bisa membuat produk ya, bisa membuat produk tertentu. Kemudian dievaluasi, oh ini belum maksimal, harus ditambahkan lagi ini itu gitu. Nah ini masih apa? Ini sudah tahapan yang lebih tinggi gitu karena nggak sekedar penerapan, tapi dia bisa menganalisisnya seberapa tinggi ya keberhasilan dari apa produk yang dia buat. Misalnya kita suruh siswa dalam matematika membuat kubus atau balok. Nah itu kan udah luar biasa ya, bukan lagi ngawang-ngawang, bukan sekedar kebalok itu terdiri dari 6 sisi ya, tapi memang sudah ada sisi-sisinya. Ya, kenapa ini ya nggak bisa tertutup dengan rapi seperti halnya kubus gitu? Oh, ini ada yang miring sisinya, karena kalau kubus itu harus sama semua sisi-sisinya, besarnya. Nah, itu kan kemudian dia merubah ya, disintesis sama dia, diubah lagi sesuai dengan teori yang udah diterapkan di sintesisnya, bahwa sisi-sisi itu harus sama semuanya, baru disebut dengan kubus ya. Nah, itulah dia akhirnya siswa berhasil untuk mengevaluasi dan membuat produknya. Luar biasa itu ya, seperti Habibie bisa membuat pesawat itu kan hasil percobaan berulang-ulang. Setelah jadi ya dianalisis, disintesa, dievaluasi, diulang lagi dan seterusnya. Oke, kemudian ada aspek kognitif ya, aspek kognitif yang selanjutnya kita coba lihat seperti apa namanya keterangannya ya. Saya pikir nih apa perlu nggak ya waktu kita, tapi nggak apa-apa deh. Nah, aspek pengetahuan ya, sekarang jam 17. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif mengacu kepada kemampuan untuk mengenali, mengingat materi. Mengenali, mengingat materi yang telah dipelajari mulai dari hal sederhana hingga apa? Hingga mengingat teori. Ya. Jadi hanya hasil ilmu-ilmu yang sudah berkembang sudah hafalin gitu. Teori enggak dihafalin juga nggak apa-apa, yang penting paham menurut saya itu ya, karena tahu dia ada teori itu. Tapi kalau kemudian ujiannya, tesnya hafalan, ya mau nggak mau anak harus menghafal. Sehingga anak, maaf ya kalau kita evaluasi, sehingga guru itu hanya terbatas di aspek pengetahuan aja ngajarnya. Nggak pernah sampai kepada aspek penerapan, nggak pernah sampai kepada tahap apalagi melakukan analisis dan sintesis ya ilmu yang didapatkan oleh si anak itu sendiri. Ini saya juga kurang senang ya, guru itu cuma ngetes kemampuan kognitifnya sampai ke pengetahuannya doang gitu, nggak sampai kepada jenjang yang lebih jauh ya. Nggak bisa hafal dianggap nggak bisa anak, nggak begitu, nggak mesti dihafalin, menurut saya itu nggak mesti dihafalin ilmu itu. Yang penting paham dalam pelaksanaannya. Masih bisa kok di-searching di internet apa itu arti sholat. Yang penting siswa itu bisa paham apa yang disampaikan oleh guru, bisa dipraktekkan tentang sholat itu. Nggak mesti siswa itu menghafal ya semua yang ada di dalam ilmu fisika. Yang penting dia bisa praktekkan ketika masuk ke lab. Udah bener. Kan tutorial ada. Tutorial itu bisa membantu orang untuk bisa memudahkan dia melaksanakan proses sampai kepada produk tahapannya. Dalam misalnya tata boga, sekarang namanya apa ya, karya apa, itu juga demikian ya, kita lihat sampai bisa jadi kue gitu. Kue itu ya, pengertian kue nggak usah disuruh hafalin ke anak-anak. Apa itu kue ya, apa itu kue nggak perlu dihafalin. Ya, kemudian bagaimana proses? Nah, itu kan penerapannya, itu perlu banget kita terangkan ke anak-anak sehingga waktu dia mengocok kue jadi kue, ya itu nggak salah. Nah, begitulah pengetahuan pada umumnya. Nah, saya ingin sebuah mengkritisi ya kondisi sekarang pada hari ini. Alhamdulillah dengan berkembangnya berbagai kurikulum ini memang ada positifnya juga gitu ya, bahwa bagaimana buat nanti ada penilaian proyek gitu, ada penilaian portofolio, nggak hanya terfokus pada penilaiannya pada
tes aspek pengetahuan saja. Bahkan tes yang sifatnya adalah membuat rubrik penilaian psikomotorik itu malah tidak pernah dilakukan misalnya. Itu sangat ketinggalan, sehingga kalau kita lihat negara di Korea, mereka bisa membuat banyak sekali bermacam produk digital ya, seperti HP, laptop, berkembang terus ya terkait dengan temuan-temuan tentang bagaimana tembus ke langit itu ya. Padahal Al-Quran menyatakan ya ma'syaral jinni wal insi ya ini satatum antamfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kira-kira begitulah ya. Tembusilah langit dan bumi gitu. Tapi ingat, kamu tidak bisa tanpa adanya sultan. Itu yang kita bayangkan pada diri anak didik kita gitu, supaya mereka itu mampu melakukannya gitu ya, secara lebih mendetail pengetahuan yang diberikan. Nah, ini ya teorinya, konsepnya kamu baca. Ini yang harus kamu bisakan ya dalam penerapannya, dan ini yang harus kamu buatkan ya produknya. Nah, itu lebih menarik, lebih menantang ketimbang kasih buku baca, kasih PPT baca. Nah, tahap sampai kepada sintesis, analisis sintesis dan evaluasi itu tahapan yang lebih panjang harus dilalui oleh anak kita. Kamu harus bisa membuat kubus ya nak, kamu harus bisa membuat balok ya nak, membuat limas ya nak gitu. Nah, ini yang luar biasa ya. Nah, dia akan lihat dulu ke belakang. Oh, buat limas ya. Oh, limas ini maksudnya. Oh, cara buatnya begini. Nah, begitu ya. Seperti itu kira-kira, Masya Allah ya. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana tujuan daripada pendidikan pada umumnya gitu. Nah, ini sekarang jam ya 17.08. Baik, kemudian kita lihat lagi pada aspek pemahaman. Tadi baru teori pengetahuan ya. Ya, kemudian kita lihat lagi pemahaman. Ya, aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan. Mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi atau mengubah bentuk. Interpretasi, menjelaskan atau merangkum dan ekstrapolasi atau memperluas arti dari suatu materi. Jadi lebih kepada memperluas arti dari suatu materi. Jadi materi atau pengetahuan ini harus diperlebar ya. Kalau kita bilang harus lebih dijelajahi oleh siswa-siswi kita ya. Kita memantik ya siswa untuk berpikir ya, untuk bisa dia itu lebih bisa memahami konsep-konsep gejala-gejala yang ada. Nah, karena itu makanya di sini kita lihat aspek ini lebih tinggi dari hanya aspek pengetahuan semata, tapi harus bisa memahami fenomena-fenomena, interpretasi atau menjelaskan atau merangkum kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau yang terkait dengan ilmu-ilmu ya yang dia sedang pelajari. Nah, perluas arti dari suatu materi. Kemudian penerapan ya, penerapan atau application. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Ya, jadi iya tadi ya dalam kondisi nyata seperti apa? Contoh nih anak kayak kasih materi tentang masalah perkawinan, hukum dari dalam materinya itu dari mulai SMA atau SMP bahkan kuliah juga hukum menikah gitu ya. Haram, halal, mubah, makruh. Ya, itu anak-anak belum praktekin ya. Cuman bisa aja ada kasus ya, kasus diberikan ke anak. Kalau begitu, coba kamu pecahkan seperti apa kasus ini. Ini jatuh pada haram, halal, mubah, makruh. Ya, dia akan katakan, ya oh ini haram. Ya tujuan menikah untuk mengambil hartanya lalu dibunuh. Itu kan udah salah. Tapi tujuan menikah dalam Islam itu untuk apa? Ya, untuk mendapatkan turunan, sakinah, mawaddah, warahmah, menjaga rumah tangga untuk terbentuknya sebuah negara atau masyarakat yang Islami gitu kan, diantaranya secara sosial. Nah, jadi karena itu maka di sini adalah bagaimana kita mampu ya melihat aplikasinya. Anak-anak bisa membayangkan seperti apa dalam kondisi nyatanya, itu penerapan namanya. Jadi penerapan merupakan tingkat yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Oke, kemudian analisis ya, analisa ya.
Menganalisa melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, ya, menentukan bagaimana suatu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, ya, mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. Ya, 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisa yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi, seperti itu ya. Oke, kemudian nanti dijabarkan lagi ya seperti apa yang dimasukkan dengan analisa elemen, analisa hubungan, analisa organisasi ya. Kemudian ada sintesis ya. Sintesis itu ya termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya, dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi yang didapat. Jadi misalnya ada kita meminta anak untuk turun ke lapangan, ya. Di lapangan kita minta anak-anak untuk mengobservasi suatu peristiwa, ya. Kemudian mendokumentasikan. Nah, dari data yang didapatkan dokumentasi dan pengamatan tadi, kita minta anak itu untuk mensintesis, ya seperti apa ya pola hubungan yang kira-kira dikaitkan dengan tema materi pelajarannya. Nah, biasanya ini kalau konsepnya itu sudah utuh ya, sudah disampaikan ya tentang masalah katakanlah dalam apa namanya tadi misalnya pola membuat kubus ya, program linear gitu. Tadi yang saya sampaikan contohnya. Ya, kemudian ada dalam matematika ada program linier namanya ya. Program linier ini juga bisa apa namanya kita andalkan ya kepada anak-anak kita untuk melihat bagaimana matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini menjadi apa ya pola-pola yang terlihat ya yang ditemukan nanti di dalam program linier itu. Seperti itu ya. Ini ada soal seperti apa program liniernya gitu. Program linier itu adalah bentuk kayak seperti persamaan linier lah ya kan, untuk kita memudahkan ya dalam matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ada evaluasi. Evaluasi atau evaluation adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, kemampuan menilai sesuatu untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Ya, ini ya semua orang sebenarnya menilai ya. Anak juga menilai. Nggak disuruh pun dia menganalisis gitu loh. Seperti di pertemuan awal banget ya, manusia sejak lahir sudah menilai. Untuk apa? Pertama untuk pelajaran untuk dirinya. Jatuh sekali jangan jatuh lagi ya. Kalau dicolong oleh orang ya, mainan kalau anak, maka dia akan bertahan kemudian gitu dan juga akan membuat pertahanan. Kita juga demikian ya. Jadi maka ini sangat manusiawi kita menambahkannya ada aspek ini di dalam penilaian kita ya. Bagaimana dalam kita memberikan pelajaran pada siswa kita ya, ada aspek evaluasi ini, aspek yang paling tinggi dalam teori Bloom pada aspek kognitif. Nah, Bloom ya menyusun pembagian kategorinya dengan David ya, ini perkawinan ya. Ya dengan Cradwell ini yaitu adanya apa? Tambahannya ada penerimaan, receiving ya. Kemudian ada responsif ya. Kemudian ada penilaian, value, realisasi, ada karakterisasi, ada peniruan, ya, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon tampak kompleks, adaptasi, penciptaan. Nah ini apa ya? Udah tinggi sekali sampai kepada ada partisipasinya ada partisipasi siswa yang lebih dituntut dalam proses pembelajaran. Ini menarik kalau kita membahasnya ya dikaitkan dengan teori Bloom dan kategori menurut David Cradwell ini. Di Cradwell, istilahnya sering orang bilang di Cradwell, namanya Cradwell ya. Di Cradwell itu di Cradwell ditambahkan, dikuatkan gitu.
Nah, kalau penerimaan atau receiving atau attending ini mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat. Juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain dalam domain atau ranah efektif. Penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah, contohnya mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini udah luar biasa ya, bisa seperti ini gitu ya. Bagaimana ini kita pacu kepada anak-anak kita ya. Responsif dalam domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Ini makanya kita perlu pelibatan. Masyarakat juga kalau nggak dilibatkan dalam suatu kegiatan merasa masih ada orang lain yang mengerjakan, merasa dia tidak dibutuhkan. Nah, anak-anak bagaimana dilibatkan dia sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Jadi anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk beraksi ya, bereaksi dan mengambil tindakan. Contoh ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. Jadi guru harus bisa melibatkan siswa ya untuk mengeksplor ya kemampuan daripada siswa. Dia sudah siap ya untuk memberi, tapi kita tidak mewadahi dia untuk bisa merespon. Kemudian penilaian. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Ya, gitu. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian ya, dan mengekspresikan ke dalam perilaku. Contohnya mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Ya, gitu. Ya ini ya kayak kita lah ya, kita juga seperti itu ya. Ini udah tingkatan yang tinggi ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dibuat ya, diusulkan oleh siswa gitu. Nah ini kan bagus gitu ya, untuk mereka itu lebih bisa menyerap ilmunya. Kemudian selanjutnya organisasi ya, tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai. Kenapa ini? Iya. Jadi tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai, ya, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul. Di antaranya juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Kemudian ada karakterisasi ya. Ya, ini acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Semuanya hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi sosial dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Kemudian ada peniruan, ya tentu ya semua anak suka dengan meniru ya. Kita sendiri juga begitu. Bawa proposal dong, mana contohnya gitu. Kita juga bisa memberikan itu sehingga anak dia ada apa ya? Yang penting ada kesan dalam pembelajaran gitu. Dia sendiri yang memikirkan bagaimana proses tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Ya semua orang perlu harus ada apa istilahnya kalau mau buat sekolah ya lihat lu sekolah yang lain gitu. Kemudian ada kesiapan ya, respon terpimpin mekanisme karena waktu ya saya tidak jelaskan semua. Ya, seperti itu. Sampai ada penciptaan ini kan yang saya katakan tadi gitu. Jadi perlu ada hal-hal baru yang dibuat oleh siswa. Ya, makanya kalau ada KIR, ada apa namanya dulu ada suka lomba-lomba, bagus karya nih perlombakan gitu, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, ya silakan ya. Ya. Silakan. Panjang juga cerita kita ya sore ini. Ada waktu 10 menit lagi, silakan yang mau bicara. Saya tunggu. Nggak ada ya? Oke. Ini tadi kata-kata kerja ya yang harus ada ya dalam ranah kognitif sudah saya sampaikan. Kemudian ada ranah afektif satu lagi.
Ya, tolong bisa jelaskan ya sambil melihat-lihat ini, satu orang menggantikan saya menjelaskan. Silakan. Tentang ranah efektif yang biasa dilakukan di sekolah. Ada? Oke. Bu Zahra. Ya, mau menjelaskan silakan. Tentang ranah efektif. Bu Zahra mungkin yang itu kan Ya, kan Bu Zahra. Ini dibaca aja Bu yang bawahnya atau bagaimana? Bu Zahra praktek di sekolah aja. Praktek di sekolah seperti apa gitu. Yang pernah dipraktekkan aspek afektif ini Bu Zahra. Nggak usah itu juga nggak apa-apa. Kalau di sekolah kami sih sebetulnya nggak bisa bebas ya Bu ya. Jadi memang sudah apa namanya, sudah diarahkan gitu meskipun ranah afektifnya demikian di sekolah saya sendiri belum mengikuti gitu Bu. Jadi udah apa namanya memang sudah diarahkan harus begini begini begini. Jadi saya sendiri belum bisa dan apa namanya tidak ada kesempatan untuk mempraktikkan sendiri gitu Bu kalau di sekolah. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang pernah mempraktikkan karena sekolah saya lumayan strict ya Bu. Jadi punya em, apa namanya punya kesukaannya tersendiri gitu Bu. Mungkin sedikit berbagi Ibu, Bu dosen. Mana Bu dosen? ada itu Bu dosennya ada. Oh iya. Tadinya justru mau bertanya gitu ya kaitan dengan asesmen afeksi ya. Kalau kognisi ya insya Allah kita semua sudah terbiasa gitu ya instrumen dan hasil yang kita olah gitu. Cuman yang memang jadi permasalahannya di afeksi. Eh, Sejauh yang kita jalankan di lembaga kami terutama memang ada minimal 3 ya, ada 3 tahapan kata operasional yaitu kaitan dengan bagaimana siswa itu menerima ya, menerima indikator afeksi tersebut, kemudian menerapkannya dan membiasakan gitu. Jadi ada 3 kategori itu yang biasa kita gunakan. Menerima artinya satu sisi mungkin dalam proses penerimaan itu ada edukasi ya, ada pengenalan bahwa ini loh misalkan sifat disiplin ini loh sifat kerjasama itu seperti ini, sehingga mereka menerima wawasan, menerima pengetahuan tentang karakter tersebut, tentang afeksi tersebut. Kemudian level kedua adalah mereka menerapkan. Nah, bagaimana si siswa ini bisa menerapkan disiplin, menerapkan tanggung jawab, menerapkan kejujuran, menerapkan karakter-karakter lainnya yang memang kita pantau sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan materi misalkan atau relevan dengan budaya sekolah. Dan level yang ketiga sudah membudaya, jadi mereka membiasakan ya. Tidak hanya sekedar menerapkan, mungkin kalau menerapkan kan hanya sesekali, jarang-jarang gitu ya. Tapi kalau level tertinggi yang kita harapkan adalah jadi budaya, jadi karakter, jadi pembiasaan yang sudah melekat. Nah, walaupun di kami masih ya kita coba merancang sampai harapan kami mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa sharing nanti di sekolah masing-masing. Dari sisi saya pribadi lagi mengusahakan nanti akan ada rapor karakter gitu. Jadi kita akan terbitkan Keren secara ya. periodik ya rapor Bagus itu. karakter anak-anak kita. Misalkan di entah minimal mungkin 1 semester ya, dalam 1 semester itu namanya misalkan si Ahmad, ini karakternya seperti apa yang dipantau oleh guru. Ya tentu tidak akan sama ya dengan apeksi. Lebih memungkinkan dan lebih memudahkan nilainya itu berupa kualitatif ya, bukan kuantitatif. Ya mungkin tadi apakah sifat disiplin anak ini baru nampak atau sudah terbiasa, bahkan mungkin sudah membudaya gitu. Ya, itu mungkin gambarannya Bu dosen, mohon Bagus. masukannya juga Itu ya. menyambung dari penelitiannya Ahmad Ridho. Ahmad Ridho itu tentang afektif. Dia membuat instrumen afektif. Mungkin bisa dilihat di tesisnya nanti. Baik, Banyak baik. sih, bisa dipakai di semua usia kata dia. Kemarin tuh saya lihat
dalam presentasi tesisnya ya. Nanti Bapak bisa juga itu jadi tesis Bapak, jadi berlanjut ya. Membuat instrumen ya Pak. Iya. Udah ada, si Rido udah kembangin, cek ya. Tapi nanti bisa disempurnakan di tempat Bapaknya khusus misalnya di mana gitu. Tidak ada Dia soft copy-nya, menggunakan Bu ya? Google Site ya, dia menggunakan Google Site kemarin. Mengupload iya. di Google Site. Skripsinya atau tesisnya dalam bentuk fisik berarti harus minjem ke kampus ya, Bu? Ada di kampus, nanti Ah, ada juga. Coba minta aja nanti apa? baik, Bu. Ada, udah diperbanyak kan setiap mahasiswa sudah perbanyak 5 rangkap. Oh, siap. Ya mungkin Mm, begitu, Bu, yang sejauh ini Menarik kami sih, jalankan akan menarik. upayakan. Menarik sih. Kalau mengembangkan instrumen, saya senang karena saya jurusannya evaluasi pendidikan. Jadi cocok deh kita nanti saya di artikel Bapak apa judulnya kemarin? Pak Iwan udah presentasi belum? Sudah kemarin. Oh, Asesmen udah ya. online itu ya. Ya. Nanti kalau udah ada kasih tahu saya sama-sama kita ini ya, kita cek, kita publish juga bagus biar orang lain tahu ya. Oke. Jadi kalau untuk aspek afektif tadi kan sudah ada juga ya materinya ya, bisa dicoba-coba lihat lagi ya kan. Terkait dengan afektif ini penting sekali ya kan. Karena hari ini anak-anak kita itu kekurangan gitu loh ya. Kekurangan perasaan, kekurangan apa ya? Sisi-sisi manusiawinya lah ya, kalau kita bilang ya, dalam pembelajaran itu gitu. Bagaimana menumbuhkan kejujurannya, menumbuhkan sikap tolong menolongnya gitu, pembentukan lebih pada karakter kan. Kalau dulu kan lebih sebut dengan apa ya, akhlakul karimah, karakter, sisi afektif itu sangat penting ya, yang menjadi satu hal-hal yang perlu didapatkan. Motivasi belajar ya, gitu. Nah, kalau kita perhatikan sini ada ranah efektif itu dalam metode pendidikan lama atau pengukuran pencapaian materi pengajaran hanya dilakukan kepada hasil, ditekankan kepada hasil. Dan hanya pada aspek kognitif sehingga kerap kali mengabaikan aspek lainnya, seperti saya sampaikan di awal tadi. Sehingga kerap kali hasilnya tidak efektif. Ya, karena itu untuk mencapai tingkat pengetahuan tentunya yang diperlukan justru sebuah proses dan pengertian tentang konsep yang dapat dicapai dengan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik anak. Ketiga aspek atau domain ini sangat berperan besar dalam pendidikan anak karena digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran terhadap anak. Ketiga aspek ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana materi pendidikan dapat diserap oleh anak dengan mengacu pada kategori-kategori di dalam 3 domain utama tersebut. Ketiganya masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proses belajar dan kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran tertentu. Intinya menyerap materi ya kan? Dan juga sejauh mana efektif metode pengajaran yang digunakan. Nah, seperti itu ya closing saya pada sore hari ini ya. Semoga kita bisa ya berusaha lebih maksimal ya agar semua aspek terkaji pada anak ya. Ini tentang ranah efektif itu ada, kita lihat itu kalau A1, kalau di sana ada C1, di sini ada A1, ada A2, A3, A4, A5. Saya mundur ke belakang dikit ya, bahwa A1 itu adalah menerima, ya kan? Bagaimana menerima maksudnya? Bagaimana maksud merespon? Kalau menerima itu dia berarti kalau menerima dia mengikuti gitu, apa yang disampaikan oleh guru diikutinnya gitu. Menganut ya, orang mau ya undang-undang yang dibuat tuh mau diikutin gitu ya, peraturan di sekolah ya. Ya dia kalau kita lihat orang percaya banget ya pada agama tertentu sehingga dia berubah agama ya, menganut agama tertentu ya, gitulah kira-kira ya kan. Yang tadinya dia bersikapnya seperti ini sekarang udah berubah gitu ya. Oh, aliran siapa ini? Syekh Puji gitu kan ya. Aliran siapa ini? Ya kan, Habib Bahar ya. Ya, orang-orang akan seperti itu gitu kan, akan menganut dan mau gitu tunduk ya. Jadi pesantren terutama ini ya. Ya, mematuhi semuanya gitu, nggak mau belok-belok ya. Kalau anak tuh, ih jangan ke situ, ada macan takut gitu ya. Itu yang kira-kira ditakutin, nggak mau dia gitu. Ya ditunjukin, ini kucing nggak mau, takut digigit. Nah, itu udah ini banget karena gurunya ngajarin gitu ya, kalau kucing gini gini gini. Ya, itu adalah
dia coba untuk mengingatkan orang lain gitu. Sampai bisa seperti itu ya. Kemudian meminati ya, punya peminatan ya pada sesuatu yang udah dia pelajari. Dan merespon ya, menyenangi, menyambut ya, mendukung, melaporkan. Ya, apa ini ya? Saya bukan melaporkan, apa ini? Lupa saya apa ini? Ya, merespon itu ya, menyenangi, menyambut, mendukung, Menanggapi, Bu. menanggapi ya. Satu lagi ya, salah ya. Nggak tahu ya, lupa saya. Terus yang ketiga, A3, menghargai, yaitu ya mengasumsikan, meyakinkan, memperjelas, menekankan. Ya, jadi dia menghargai orang lain ya, malah kalau bicara tuh terus gitu nyambung ya. Ya malah dia menekankan apa yang udah orang lain bicarakan, diperjelas ya, diyakinkan ya, diasumsikan ya, kira-kira seperti itu yang menghargai. Ya, nanti Bapak bisa ikutin tadi Pak Iwan ya, membuat aspek-aspek daripada afektif ya. Yang ketiga menghargai, yang keempat yaitu mengorganisasikan. Ya, organisasi itu bisa sampai mengubah, menata. Dalam suatu organisasi kan perlu dibuat terus ya kajian-kajian terkait perkembangan terkini sehingga perlu diubah, perlu ditata lagi organisasi SDM dan seterusnya, perlu dikembangkan lagi organisasinya biar lebih banyak yang bermanfaat, melebarkan sayap, perlu membentuk gitu ya, perlu membentuk mungkin sampai kepada sistem baru dalam organisasi gitu, nggak hanya sekedar mengikuti apa yang sudah ada, itu beda. Kalau tadi kan mengikuti kan, ada yang mana yang mengikuti tadi? Mengikuti tadi baru A1. Nah, kalau di A4 ini sampai dia bisa membentuk sesuatu yang baru gitu. Nggak cuma manut-manut aja ya, sekedar ikut-ikut, tapi bisa sampai menata gitu loh. Hebat ini ya, berani menata kan aspek efektif juga, berani untuk melakukan perubahan, terobosan-terobosan. Kemudian A5, karakterisasi menurut nilai, membiasakan mengubah perilaku berakhlak mulia. Ya, seperti itu kira-kira tentang nilai yang harus didapatkan ya, karakteristik nilai oleh siswa ini ya. Kita adalah produk daripada pendidikan. Apakah kita bisa evaluasi sejauh mana ya tataran ya, ada aspek afektif yang kita dapatkan selama, misalnya kalau ibu saya udah berapa tahun kuliah itu, berapa tahun berpendidikan dari SD sampai dengan S3 gitu. Wah, terasa nggak sih aspek afektif saya? Terasa nggak sih gitu budaya membaca gitu ya kan? Terasa nggak sih budaya kita untuk bisa menanggapi ya secara baik selama perkuliahan, selama belajar, apa menantang dosen? Oh, nggak bisa mengikuti berarti ya kan? Kalau menantang mengikuti tidak, Bu? Nggak bisa menerima ya. Mungkin caranya saja. Kita udah menilai bagaimana cara berkomunikasi baik dengan dosen kalau nggak bisa menerima. Bagaimana cara kita merespon sesuatu ya dengan senang, gembira, tampakkanlah kegembiraan, kan itu hadis kan. Kalau kita senang, tampakkan kegembiraan gitu ya. Jadi memang dalam Islamnya apa yang diajarkan Islam itu sudah tepat sekali, oke? Baik, demikian ya karena waktu sudah 17.35 menjelang maghrib ya. Mungkin yang berpuasa sama berbuka puasa. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Semoga kita semua sukses diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan umur yang panjang, sehat ya. Tadi saya presentasi nggak sih? Enggak ya? Oh tidak, Masya Allah ya sudah. Baiklah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu. Sama semuanya, cuma ada 15 nih mahasiswa kita, yang lain salam yang nggak hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Izin